Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi siapa namanya? Rizky Hanif ya? Yang jadi itu ya? Rizky Hanif. Baik, hari ini kita akan berdiskusi tentang introduction to big data atau pengenalan big data mungkin sebagai kuliah pertama ya. Saya sendiri hanya menyampaikan di kuliah pertama, mungkin nanti akan ada dosen yang lain yang melanjutkan. Jadi di kuliah pengantar ini saya memberikan memang pengantar saja gitu. Jadi secara umum saja. Kemudian nanti di kuliah di sesi kedua, ketiga, minggu kedua, ketiga dan seterusnya mungkin akan semakin mengerucut ya, semakin membahas hal yang sifatnya teknis. Jadi untuk hari ini insya Allah saya akan membahas relatif sesuatu yang sifatnya umum untuk mendapatkan gambaran besar gitu tentang yang namanya big data itu seperti apa gitu. Tentang saya sendiri mungkin bisa kalau yang ingin kenal lebih jauh mungkin bisa search ya dengan di googling atau LinkedIn dengan keywords nama saya Sigit Jarot, mudah-mudahan bisa ketemu beberapa informasi. Rifki Hanif sudah online belum sekarang? Halo? Belum ini ya, belum respon ya? Kurang tahu Pak saya, Pak. Oh, kalau gitu dia nggak bisa jadi co-host kalau gitu. Oh, itu udah masuk ya, Pak? Siapa? Rizky Hanif. Sudah, tapi kok nggak respon itu. Oh, jadi co-host, Pak? Siapa yang bisa jadi co-host? Justice. Siapa? Justice, Pak. Justice. tulisannya ya? Oke. Iya. Sebentar. Nanti kalau ada yang datang tolong di waiting room tolong dimasukkan ya. Oke, jadi untuk saya sendiri karena tidak setiap hari ada di Nurul Fikri ya, sekali-sekali saja ngisi kuliahnya. Jadi kalau ada yang ingin kenal lebih lanjut bisa mungkin googling dengan nama saya, mungkin bisa ketemu beberapa. Baik, kita langsung mulai dengan apa itu yang dimaksud dengan big data. Big data kalau dari katanya kan data adalah data yang kita tahu, big itu besar gitu, banyak atau besar. Gitu. Tapi apakah hanya dengan besar sudah jadi big data? Gitu? Nah, sebenarnya tidak. Jadi ada beberapa definisi yang meskipun tidak ketat definisinya ya, cuman secara umum menyebutkan misalnya poin-poin yang harus ada atau yang sebaiknya ada dalam mengklasifikasikan data itu sebagai big data. Misalnya yang disebutkan oleh Gartner di sini, Gartner ini salah satu lembaga konsultan sebetulnya, tapi cukup aktif dan sering dijadikan rujukan hasil konsultasinya itu. Dia menyebut yang namanya big data is high volume, high velocity, and high variety information assets that demand cost-effective, innovative forms of information for enhanced insight and decision making. Di sini berarti dari segi poinnya ada beberapa ya. Yang pertama jenis datanya sendiri ya.
dia volumenya besar, ya. Kemudian cepat gitu ya. Cepat maksudnya update terus gitu. Kemudian jenisnya bervariasi. Ya. Nah, dia digunakan untuk apa? Untuk to enhance insight gitu, decision making. Jadi untuk pengambilan keputusan dan ide-ide gitu. Sehingga untuk menghasilkan keputusan dan ide-ide ini bisa dilakukan secara lebih cost efektif dan lebih inovatif. Nah, idenya seperti itu. Jadi tidak semua data yang asal banyak saja kemudian dia disebut sebagai big data gitu. Kalau menurut definisi ini, tapi dia ada beberapa karakteristik. Nanti di beberapa slide berikutnya akan kita coba dalami lagi lebih dalam sedikit ya tentang apa sebenarnya karakteristik yang dimaksud dengan high volume, high velocity, sama high variety itu. Atau mungkin definisinya Gartner ini diambil dari definisinya yang Laney ya, Doug Laney, seorang pakar yang dia pernah menyebutkan sebelumnya gitu. Disebutkan while enterprises struggle to consolidate systems and collapse redundant database to enable greater operational, analytical, and collaborative consistency, changing economic conditions have made this job more difficult. E-commerce, in particular, has exploded data management challenges along 3 dimensions: volume, velocity, and variety. So in 2001, 2002, IT organizations must compile a variety of approaches to have at their disposal for dealing it. Jadi ini tantangan yang dulu pernah dihadapi oleh perusahaan-perusahaan IT gitu ya, terutama misalnya e-commerce dan sebagainya. Data ini berkembangnya sangat luar biasa dalam 3 sumbu gitu. Sumbu volume berarti besarnya data, kemudian sumbu velocity cepatnya data, dan sumbu variety ini keanekaragaman data. Sehingga perlu ada sebuah algoritma atau pendekatan yang lebih inovatif untuk membuat itu jadi bermanfaat gitu ya. Misalnya dalam membuat keputusan dan sebagainya. Nah, itulah yang kemudian dikembangkan yang namanya big data. Nah, kemudian outputnya big data itu diantaranya itu enhance insight ya. Tadi kan sebutkan kan, to enhance insight di sini kan sebutkan gitu. Processing for enhanced insight gitu, untuk mendapatkan insight ya. Mendapatkan ide dari data-data ini, apa sesuatu yang bisa didapat gitu. Nah, enhanced insight itu maksudnya apa? Itu ada 3 level ya. Yang pertama adalah dia deskriptif ya, artinya memberikan gambaran yang lebih jelas. Kemudian prediktif, memberikan prediktif itu estimasi atau estimasi atau prediksi yang lebih jelas, dan preskriptif gitu. Ini masing-masing kalau kita lihat di di kamus ya. Preskriptif artinya serving or seeking to describe gitu. Describing or classifying in objective and non-judgment way. Jadi bisa mendeskripsikan, mengklasifikasikan ini kondisinya seperti apa dan sebagainya, itu deskriptif. Dengan tanpa judgment gitu, tanpa judgment. Kemudian prediktif artinya relating to or having the effect of predicting an event or results gitu. Jadi dia bisa memprediksi yang ke depan. Jadi kalau misalnya trennya seperti ini, ke depan akan seperti apa, itu prediktif. Nah, preskriptif itu adalah relating the impositions or enforcements of a rule or methods. Preskriptif atau having become legally established or accepted by long usage or the passage of time. Ya, ini gabungan antara dua-duanya gitu, preskriptif. Jadi enhanced label itu dalam 3 hal ini. Maka big data bisa diartikan ya, sebagai collecting large amount of data, mengumpulkan data dalam jumlah besar. Ya. Mengumpulkan data dalam jumlah besar ini bisa melalui berbagai metode. Misalnya bisa lewat komputer, lewat sensor, lewat people, lewat orang, lewat event dan sebagainya. Itu koleksinya bisa dari mana-mana gitu.
Cuman intinya karena dikoleksi dari berbagai tempat dan berbagai cara pengumpulan data, maka hasilnya hasilnya large amount of data. Gitu. Datanya sangat besar sekali. Kemudian dengan data yang banyak itu doing something. Gitu. Jadi bukan sekedar ngumpulin, selesai ngumpulin dan sebagainya, cuman dimanfaatkan untuk membuat sesuatu. Gitu. Misalnya untuk making decision, untuk membuat keputusan, atau confirming hypothesis, untuk mengkonfirmasi hipotesa yang sudah dibuat, atau gaining insight, mendapatkan insight, ya, atau predicting future, atau meramal masa depan, atau memprediksi masa depan dan sebagainya. Nah, mengkaitkan antara data yang banyak ini dengan doing something inilah yang kemudian perlu algoritma atau perlu sesuatu gitu ya. Kalau cuma sekedar mengumpulkan aja sama nggak bisa proses, nggak jadi masalah sebetulnya gitu ya. Nah, ini adanya kemampuan memproses kemudian menghasilkan sesuatu lah. Ini yang kemudian perlu pemikiran-pemikiran. Nah, ini kalau disederhanakan jadi seperti ini. Jadi driversnya itu atau pendorongnya itu ada 3 ya. Kalau yang primary ada 3, yaitu data volume, kemudian data variety dan data velocity dan data variety. Data volume artinya volume datanya memang super besar. Kalau sekarang mungkin kita masuk ke skala misalnya, kita misalnya bawa hard disk kemana-mana itu kan kalau sekarang sudah terabyte ya gitu, 1 tera, 2 tera dan sebagainya. Artinya sudah terjangkau di level personal gitu, volume data sebesar itu. Gitu. Sehingga yang dijangkau di level katakanlah perusahaan atau korporasi tentunya jauh lebih besar itu datanya gitu. Di atas terabyte, mungkin bisa sampai petabyte, gitu. Yottabyte, zettabyte dan seterusnya. Ya. Untuk level volume yang di level level perusahaan, level korporasi, multinational company jauh lebih banyak lagi nanti datanya. Kemudian velocity nanti kecepatan. Frekuensi munculnya data dan frekuensi perubahan data dalam satuan di atas puluhan transaksi per detik. Jadi 1 detik bisa berkali-kali data baru dan seterusnya. Ini yang membuat jadi sudah datanya banyak terus terupdate terus gitu. Ada update terus. Gitu. Kemudian variety bervariasi, jenis data yang sangat beragam. Ada yang berstruktur, ada yang tidak berstruktur, atau semi struktur dan sebagainya. Nanti kita bahas berikutnya. Ya. Nah, ini contoh how big is big gitu. Yang dibilang besar itu seberapa sih gitu. Ini kalau kita lihat misalnya salah satu infografik yang ini dari tahun ke tahun diupdate terus. Misalnya every minutes of the day ini ada berapa banyak data gitu yang mengalir gitu. Nah, dari atas kita misalnya melihat misalnya yang dari kiri atas Zoom gitu ya. Zoom itu ada 208.000 host gitu ya. 208.000 Zoom itu hosting 208.000 partisipan in a meeting dalam satu menit gitu ya, dalam 1 menit. Kemudian Reddit itu sekitar hampir 500-an ribu people engaged. Netflix itu 404.444 hours of video gitu dalam 1 menit dan seterusnya gitu. Jadi ini kan banyak terus datanya sangat banyak dari segi jumlah memang gitu. Dan update gitu ya, sangat update. Apalagi WhatsApp itu ya, di bawahnya itu ya ada WhatsApp. Every minute ada 41 juta message. Ya. Nah, ini kondisi yang jadi seperti ini gara-gara internet juga sudah mulai terkoneksi, koneksinya lebih cepat, kemudian processing di komputer juga lebih cepat, jadi lebih mudah dan sebagainya. Katakanlah 20 tahun yang lalu nggak ada kondisi kemudahan seperti ini, nggak ada gitu. Handphone juga masih terbatas kemampuannya, kemudian koneksi ke internet juga masih terbatas dan sebagainya. Nah, sekarang setelah semuanya luar biasa perkembangannya, jadi masuk kita ke dunia baru ya, dunia baru yang memang data jadi sangat luar biasa cepat gitu, dan sangat banyak datanya.
Ini kalau kita bandingkan dengan beberapa misalnya ukuran data dalam sejarah beberapa saat yang lalu, misalnya kita sering dengar istilah karyanya William Shakespeare ya, penulis novel ya yang terkenal waktu zaman dulu di Eropa itu ya. Itu kalau dia tuh sangat produktif novel-novelnya, tapi kalau di simpan dalam data itu kurang lebih ya sekitar 5 mega saja sebenarnya gitu. 5 mega. 5 mega itu berarti kalau kita punya USB aja nggak penuh itu ya kalau sekarang gitu. USB nyari yang USB 5 mega susahnya bukan main. Kemudian average individual data itu sekarang rata-rata punya 50 GB gitu. Artinya data yang dimiliki oleh individu secara rata-rata itu sekitar 50 GB. Kalau dibandingkan dengan datanya pekerjaannya William Shakespeare itu 10.000 kalinya pekerjaannya William Shakespeare. Ya. Dahsyat sekali ya. Kemudian kalau di level perpustakaan nasional, ini kalau perpustakaan nasional Amerika ya, US Library Congress, ini kalau dikumpulkan sekitar 10 terabyte. 10 terabyte itu kan kalau sekarang cuma sekitar ya 3 lah gitu, 3 hard disk ya. 3 hard disk eksternal itu 10 terabyte gitu ya. Ini 2 juta kalinya karya-karyanya Shakespeare. Dan berapa data yang diupload ke Facebook dalam satu hari? Itu 1 petabyte. Ini 200 juta kalinya 200 juta kalinya karyanya Shakespeare gitu. Yang diupload ke Facebook setiap hari gitu. Nah, kalau yang diproduksi oleh humanity, oleh seluruh manusia di dunia ini dalam satu hari, itu mungkin sekitar 2,5 exabyte atau 500 triliun karyanya Shakespeare. Setiap hari ya. Setiap hari jumlahnya sebesar ini, dan itu hari berikutnya nanti segitu lagi, hari berikutnya segitu lagi. Nah, ini kan dahsyat sekali. Nah, inilah yang kemudian perlu ada sesuatu gitu. Nah, kenapa bisa jadi banyak seperti ini gitu ya? Nah, karena contohnya data generation points-nya memang banyak gitu ya. Yang mengenerate data itu memang banyak gitu ya, sekarang itu. Nah, kalau dulu waktu William Shakespeare itu kan dia tulisan saja gitu, tulisan di novelnya dia, itulah data gitu kan. Tapi sekarang yang disebut data itu bukan cuma itu gitu. Data bisa datang dari microphone, bisa datang dari readers, dari scanners, kemudian dari fasilitas-fasilitas ilmiah, dari program, dari software, dari sosial media, dari kamera, dan seterusnya gitu. Jadi ini yang membuat sumber masuknya itu memang banyak gitu. Dan update terus gitu, makanya jumlahnya berlimpah-limpah gitu, luar biasa gitu. Apalagi yang terakhir ini mobile devices. Nah, itu perangkat mobile itu juga lebih dahsyat lagi gitu. Nah, inilah maka big data ini berkembang terus gitu. Nah, kemudian kita bicara tentang struktur data gitu. Ini ada yang terstruktur dengan baik. Ini data-data yang zaman dulu ya, misalnya masih bisa ditampilkan dalam bentuk Excel dan seterusnya, dalam bentuk tabel, itu masih data yang terstruktur. Tapi ada juga yang semi struktur. Ini misalnya semi struktur artinya tidak sepenuhnya bisa ditabelkan, tapi ada beberapa yang sudah mulai macam-macam jenisnya. Nah, kalau kita sudah bicara unstructured, tidak terstruktur, ini bicara data audio dan sebagainya itu. Itu kan betul-betul jenisnya banyak gitu ya. Nah, formatnya juga banyak, kemudian panjang pendeknya juga banyak. Itu kalau tidak bisa lagi dihandle oleh tabel, tabulasi dan sebagainya. Nah, sekarang ini dengan adanya big data ini harus mampu menghandle seperti itu juga gitu. Sebentar, saya mohon izin sebentar, mau ambil minum dulu sebentar ya.
Oke, kita lanjutkan ya. Jadi dari segi struktur ya, ini juga big data ini tidak hanya menghandle data yang terstruktur dengan baik ya. Misalnya bisa bentuknya sangat teratur dan seterusnya dalam bentuk tabel, database dan sebagainya. Cuma sudah mulai harus bisa menghandle juga yang unstructured gitu, tidak terstruktur dengan baik. Contohnya tidak terstruktur dengan baik itu data video itu dan sebagainya, data video surveillance dan sebagainya. Nah, ada juga yang tengah-tengah yang semi structured gitu. Ini kalau kita klasifikasikan ya, per sumber datanya gitu ya, per sumber datanya. Yang mana yang lebih banyak lebih tinggi kompleksitasnya dari segi semakin banyak yang unstructured gitu ya. Kemudian mana yang lebih cepat datanya dalam konteks velocity-nya, gitu. Kemudian yang lebih besar volumenya, gitu ya. Kemudian yang lebih variatif, gitu ya. Nah ini kalau kita lihat yang paling kanan itu ya, yang paling kanan itu data sensor ya, itu dari segi volume paling banyak ya, karena memang update terus. Kemudian variety-nya juga jenisnya banyak. Dan velocity-nya juga banyak. Tapi dia cenderung terstruktur sebenarnya gitu ya. Kan dari awal udah ketahuan kalau sensor itu dari awal sudah didesain. Dia akan mengirimkan sensing sinyal seperti apa. Gitu. Demikian juga machine log data dan seterusnya. Gitu. Data storage dan sebagainya itu relatif terstruktur. Gitu. Nah, tapi kalau kita bicara tentang misalnya sosial media atau misalnya media itu sendiri gitu ya, itu dari segi volume banyak dan variety-nya juga banyak gitu. Maka porsi yang unstructured-nya juga lebih besar gitu ya. Video kan masuk tentang video dan sebagainya. Gitu. Nah kalau archive ini tengah-tengah lah ya, arsip itu tengah-tengah. Jadi semakin data itu banyak memasukkan data-data seperti data image, data video, data audio dan seterusnya itu, semakin dia unstructured ya, tidak terstruktur, maka dia meningkatkan kompleksitas otomatis. Apalagi kalau sudah video, udah gitu update terus gitu. Maka kayak semacam YouTube dan sebagainya itu perlu menyimpan data yang besar dan juga pemrosesan data yang luar biasa. Nah, dari tadi juga sudah kita bahas ya. Jadi secara operasional big data itu karakteristiknya bisa dikenali dengan 3 hal. Yang pertama adalah volume, yang kedua adalah variety, variasi, dan 3V ya. Yang ketiga adalah velocity. Volume itu konteksnya terabytes, records, transaction, jumlah table, kemudian jumlah files, dan seterusnya yang banyak sekali. Kemudian variety itu variasinya yang cukup banyak. Apakah dia ada yang struktur, ada yang tidak terstruktur, ada yang semi struktur atau semuanya tercakup di dalamnya. Kemudian velocity ini sejauh mana dia sering di-update gitu, misalnya atau ada data baru gitu ya. Apakah sifatnya batch gitu ya. Ada batch baru atau real time dan seterusnya atau sampai streaming dan seterusnya. Ya, jadi volume ini more than terabytes dari segi data size, velocity, fast transactions with high refresh in real time, ini tentang speed perubahannya, kemudian variety gitu. Variety itu tentang keanekaragamannya gitu. Ada yang internal, eksternal, structure dan structure. However, big data or small data does not in and by itself possessions any value. It is valuable only when you can get some insight out of the data. Nah, ini poin yang sangat penting sekali untuk ditekankan gitu. Jadi poinnya itu bukan masalah banyak sedikitnya data gitu. Cuman bisa nggak kita mendapatkan insight of the data gitu. Mendapatkan sesuatu dari data itu gitu. Bukan masalah besar-besaran, banyak-banyakan, cepet-cepetan dan sebagainya gitu. Cuman bermanfaat atau tidak dengan banyak data itu gitu. Jadi sejauh mana itu bermanfaat buat kita
mempunyai ide baru, informasi baru untuk proses pengambilan keputusan dan sebagainya. Kalau nggak sampai ke situ, nggak banyak manfaatnya. Gitu. Data itu nggak banyak manfaatnya. Bahkan cuman menjadikan tambahan beban saja kan. Misalnya semuanya di storage, disimpan di storage gitu kan. Nanti dalam hitungan berapa hari misalnya 1 tera, terus udah penuh gitu ya. Kemudian berikutnya harus cari storage lagi. Akhirnya cuma tambah-tambah pengeluaran saja, tambah-tambah pengeluaran untuk penyimpanan data. Nanti kalau udah nggak cukup, disimpan di cloud dan sebagainya. Sementara nggak banyak manfaatnya ketika tidak mampu diproses dengan baik. Nah, itulah poin penting di sini. Ya. Nah, ini tentang perbedaan antara struktur dengan unstructured ya, antara terstruktur dengan tidak terstruktur. Mudahnya itu seperti ini gitu. Ya. Kalau terstruktur itu dia masih bisa di-display di tabel, row, columns gitu ya, and relational database. Gitu. Tapi kalau sudah unstructured itu tidak bisa di-display di row and columns and relational database. Kalau terstruktur itu masih mudah dikenali dengan numbers, dates, string dan sebagainya. Tapi kalau unstructured itu lebih banyak image, video, word processing files dan seterusnya. Nah, menurut estimasinya Gartner, ya, itu jumlah data yang terstruktur itu cuma sekitar 20%. Gitu. Sedangkan yang 80%-nya dari segi volume itu datanya enterprises itu adalah unstructured. Gitu. Dan dia memerlukan storage yang lebih besar ya, tentunya. Gitu. Dan lebih susah untuk di-manage gitu, kalau yang unstructured. Ini kalau kita lihat dari jenis industrinya. Kalau tadi kan jenis sumber datanya gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat dari jenis industrinya, data yang diproses di masing-masing industri itu punya tren yang agak berbeda ya. Misalnya contohnya datanya banking dan securities. Securities itu maksudnya lembaga sekuritas ya, saham itu ya. Itu sangat cepat datanya dan sangat besar gitu. Ini dari zaman dulu ya, kalau kita lihat film-film Wall Street dan sebagainya itu, wah itu betul-betul update luar biasa. Gitu. Nah, tapi dari segi variasi sedikit, datanya itu sedikit. Mana angka kan yang muncul kan ya, variasinya itu tidak banyak gitu, variasinya. Tapi kecepatan dan volume ini luar biasa, cepat sekali. Gitu. Kemudian berikutnya communications, media, and services. Gitu. Nah ini tidak semuanya velocity-nya cepat ya, cuman volume-nya luar biasa karena ada video juga. Kemudian variety of data. Education, secara umum education itu sebenarnya tidak terlalu besar datanya gitu, kecuali kalau sudah WFH kayak sekarang gitu ya. Sekarang sudah WFH, semuanya WFH, nah ini jadinya besar datanya. Tapi aslinya selama tidak dilakukan online sedikit. Kan seterusnya gitu. Jadi masing-masing industri ini dia punya kebutuhan masing-masing sebetulnya terhadap big data itu ya. Nah, selain yang 3 tadi, selain yang volume, variety, dan velocity tadi, kemudian ada beberapa pakar yang menambahkan beberapa kriteria lagi gitu ya. Ini tapi pengembangan saja gitu. Kalau menurut saya yang mesti dihafal itu yang 3 itu, karena itu yang memang ide awalnya itu ya. Ada velocity, ada volume, ada variety. Ada volume besar, jumlahnya besar, kemudian velocity cepat datanya, dan variety beraneka ragam. Nah, kemudian ada yang menambahkan misalnya dengan veracity gitu. Veracity dengan 4 ya. Veracity itu the variety of sources and the complexity of the processing can lead to challenge in evaluating the quality of the data and consequently the quality of the results analysis. Jadi veracity itu mirip-mirip dengan validity gitu, validitasnya gitu ya. Kalau misalnya dia source-nya, sumbernya banyak, kemudian kompleks, ini kalau nggak bisa dievaluasi kualitasnya repot gitu. Maka ditambahkan misalnya sama beberapa pakar, kalau data big data itu kalau dalam 4V ya, tapi yang basic itu 3V ya, 3V. Volume, velocity, variety. Tapi kalau ditambahkan 4, nah 4 ini bisa macam-macam. Salah satunya adalah veracity. Veracity, mirip dengan validity. Kemudian ada juga yang menambahkan sampai 5 gitu ya.
Sampai 5 variability atau mungkin juga ada visibility ya di antaranya gitu. Veracity, ada juga menambahkannya dengan value kalau 5 gitu ya. Value ya. Value itu yang ultimate challenge of big data is delivering value atau usability. Manfaatnya seperti apa gitu. Nah, ada juga yang menambahkan sampai 6 gitu misalnya volume, velocity, variety, veracity, value, visibility. Ada juga sampai 8 bahkan gitu ya. Nah, ini apa namanya? Pengembangan saja gitu. Dinikmati saja kalau seperti itu gitu. Yang saya pernah baca paling jauh paling besar tuh 8 gitu. Jadi dari 3 itu kemudian dikembangkan 4, 5, 6 sampai 8 itu. 8B gitu. Tapi basicnya 3B. Volume, velocity dengan variety. Ya. Ya, ada juga yang menambahkannya tidak dengan B lagi gitu ya. Cuman intinya sama lah. Gitu. So, the most important quality of data itself is data reliability. Jadi tadi adalah sejauh mana dia bisa reliable ya, dipercaya. Gitu. Reliability is the degree to which an assessment tool produce stable and consistent results. The next question is how reliable any data. Jadi kalau datanya sekedar dikumpulkan tapi tidak jelas gitu, sejauh mana dia bisa dipercaya, cuma jadi sampah saja akhirnya kan. Gitu ya. Nah, ini ada beberapa teknik towards big data, beberapa teknik yang bisa kemudian dimanfaatkan ya, atau bermanfaat untuk pemrosesan big data. Misalnya teknik pemrosesan yang paralel ya, atau massive parallelism. Gitu. Sekarang ini kan orang kalau beli pemroses itu dia sudah mulai mikir ya kalau sekarang itu apakah yang dia perlukan adalah CPU atau GPU gitu ya. Nah, kalau sekarang ya. Ini menunjukkan bahwa pemrosesan data yang diperlukan sama dia itu apakah lebih kepada satu processing unit tapi sangat powerful atau banyak processing unit tapi setengah-setengah tidak terlalu powerful gitu. Ya, kalau diperlukan pemrosesan yang paralel berarti dia lebih perlu GPU gitu. Kemudian perlunya huge data volume storage. Storage-nya juga sekarang nggak laku kalau storage-nya terlalu kecil itu ya. Dipakai buat download gambar atau video sebentar aja udah penuh. Gitu ya. Ini harus menyesuaikan perkembangan zaman juga. Kemudian bagaimana data bisa didistribusikan. Kemudian perlunya high speed network ya. Kalau misalnya kita koneksinya ke internet masih pakai misalnya dial up itu atau internetnya ngap-ngapan gitu ya, putus-putus itu kan ketinggalan zaman nanti akhirnya gitu. Nah, sekarang ini kalau pakai broadband, bahkan broadband yang 10 megabytes itu udah nggak laku gitu kalau di sampai rumah itu ya. Kalau di rumah ada 4 orang, 5 orang sama-sama koneksi semua ke internet itu paling nggak misalnya 30, 50, bahkan ada sampai 100 dan sebagainya. Karena jumlah perangkat yang terkoneksi ke jaringan itu satu orang tuh nggak satu lagi gitu. Ya. Ini aja saya aja misalnya kan pakai handphone terkoneksi ke internet, kemudian pakai laptop koneksi ke internet. Belum kalau TV-nya juga IPTV terkoneksi ke internet. Jadi satu orang bisa 2 sampai 3 sampai 4 gitu. Ya. Kemudian tadi juga high performance computing, kemudian task and threat management, ini tentang masalah parallelism juga ya. Kemudian teknik data mining, teknik analytics, data retrieval, machine learning, data visualization, dan sebagainya. Nah, sebenarnya teknik-teknik ini sudah ada sebelumnya sebenarnya gitu ya. Tapi kenapa kok baru sekarang orang ribut-ribut big data? Atau nggak baru sekarang lah, katakanlah baru 10 tahunan terakhir ini big data jadi hot banget gitu ya. Kenapa gitu? Nah, ini karena teknologi for capturing, storing, and accessing big data ini memang berkembang pesat gitu ya. Teknologi untuk mengcapture ya, mengambil gambar, kemudian menyimpan dan mengaksesnya itu memang berkembang luar biasa gitu. Traditionally data itu disimpan di database saja secara relational gitu, di server gitu. Nah, sekarang di cloud computing gitu, cloud computing. Jadi nggak perlu lagi infrastruktur karena cukup cloud computing yang menyediakan infrastrukturnya gitu, asal kita terkoneksi dengan baik. Kemudian dari segi teknologi melakukan analitik ya. Ini jadi banyak pilihannya gitu ya. Statistical method, forecasting, regression analysis, database requiring, data warehouse, machine learning, dan sebagainya. Nah, apalagi visualisasi gitu ya.
visualisasi. Ini grafik are used primarily for two reasons, exploratory data analysis and presenting results. Jadi grafik ini digunakan untuk eksplorasi data dan juga untuk mempresentasikan results. Gitu. Nah, ini juga sekarang jadi orang kalau pakai misalnya PowerPoint sekarang itu kan jauh lebih rich gitu ya kontennya daripada katakanlah 10 tahun yang lalu. Ya. Dulu sederhana saja karena memang kemampuannya segitu-gitu aja gitu. Ya. Nah, sehingga kenapa big data ini sekarang kemudian jadi penting? Karena more data being collected and stored, makin banyak data yang dikumpulkan dan makin banyak data yang disimpan gitu. Apalagi untuk memprosesnya itu banyaknya open source juga gitu. Jadi untuk memprosesnya itu bukan sesuatu yang mewah sekali gitu. Semua orang bisa menjangkau gitu. Ya. Dan beberapa bahkan bisa jadi komoditas seperti misalnya cloud dan sebagainya. Maka high volume, high velocity, dan high variety itu bisa membuka suatu lahan baru ya atau bidang baru. Contohnya yang jadi terbuka dengan adanya big data itu adalah dengan artificial intelligence, ya, kecerdasan buatan. Artificial intelligence itu saya masih ingat zaman saya masih kuliah dulu, itu mata kuliahnya susahnya bukan main waktu itu ya, karena hitung-hitungannya itu banyak sekali hitung-hitungannya waktu itu. Nah, kalau bahasa Jepangnya Jinko Chino itu ya, waktu saya sekolah di Jepang. Jinko itu buatan manusia, Chino itu kecerdasan buatan, artificial intelligence. Waktu itu saya nggak kebayang ini orang buat hitungan matematikanya rumitnya bukan main, itu kan berapa tahap itu dan berapa arah cara ngitungnya itu. Ini apa bakal kepake itu, waktu itu saya mikir gitu ya. Cuman itu kan saya S1 itu kan tahun 90-an. 98 ya, sekitar 97 98, berarti sudah 23 tahun yang lalu ya. Seperempat abad yang lalu. Ya. Waktu itu saya mikir ini apa kepake itu ilmunya, ternyata sekarang di mana-mana dipakai itu artificial intelligence itu ya. Itulah yang namanya belajar tuh kayak gitu ya. Nah, sehingga bahkan Gartner ya, tadi saya katakan Gartner itu sudah tidak lagi mengklasifikasikan big data sebagai emerging technology. Emerging technology itu teknologi yang emerge, yang baru muncul gitu ya. Yang tadinya selalu ditampilkan ini big data ini dari tahun ke tahun gitu, sampai dia pada tahun 2013 ya, dianggap big data ini sudah melewati peak of inflated expectation, sehingga dia tidak perlu lagi dimasukkan gitu big data. Jadi sejak itu nggak ada lagi gitu grafik hype cycle-nya untuk big data dalam konteks hype cycle-nya emerging technology gitu. Karena sudah lewat gitu, sudah lewat masanya gitu. Yang ada adalah aplikasinya gitu. Maka contohnya kalau kita lihat di aplikasinya itu banyak. Misalnya ini ya, hype cycle-nya Gartner hype cycle for emerging technology. Jadi hype cycle itu bahasa Indonesianya itu grafik heboh gitu. Siklus heboh grafik gitu. Grafik tentang siklus heboh gitu. Hype cycle grafik yang diproduksi oleh Gartner setiap tahun. Misalnya ada tentang masalahnya sejauh mana kehebohan di dunia industri ini tentang artificial intelligence misalnya. Sejauh mana kehebohan tentang misalnya teknologi baru dan kemudian level kehebohannya itu seperti apa gitu. Nah, ini disebutkan di sini. Misalnya tahun 2019 ya, apa yang baru innovation trigger, jadi baru awal-awal sekali, baru awal menanjak itu, misalnya ada biotech ya, kemudian ada banyak lah gitu, light cargo, synthetic data, knowledge graphic, kemudian explainable AI, artificial intelligence, edge AI, kemudian low Earth orbit satellite system dan seterusnya. 5G itu sudah masuk di peak ya waktu itu. Tahun 2019 itu peak of expectation. Jadi harapan orang terhadap 5G itu sedang di puncak-puncaknya pada tahun 2019 gitu. Tapi ini tentunya berubah terus. Demikian juga dengan artificial intelligence gitu. AI ya. Tadi artificial intelligence ini juga sudah
banyak sekali diaplikasikan, maka dia macam-macam artificial intelligence tuh. Misalnya untuk speech recognition bahkan dia sudah plateau of productivity, jadi sudah melewati masa heboh awal, sekarang sudah masuk produktivitas gitu. Tapi ada juga yang masih di masa-masa innovation trigger gitu ya. Jadi baru mulai menanjak gitu. Sedangkan yang di puncak itu tentang masalah ethics, kemudian masalah automation language, dan salah satunya NLP ya, Natural Language Programming. Nah ini kalian mungkin perlu kadang-kadang mencermati ini untuk membaca gitu kebutuhan ke depan seperti apa, dan yang jadi tren dan yang jadi common sense ke depan seperti apa. Jangan sampai ketinggalan gitu. Ini kalau kita lihat misalnya 2019. Kemudian kalau kita lihat 2020 sudah berubahnya banyak sekali gitu. 2020 ini kalau kita lihat 2020 5G udah nggak ada di sini. Hype cycle of emerging technologies, 5G tadi di puncak tahun 2019, di 2020 udah nggak ada. Gitu. Ya. Kemudian artificial intelligence juga beberapa ada perubahan. Ini berubah terus aplikasinya, tapi tetap aja semuanya itu menggunakan big data. Nah kemudian selain itu juga kita perlu mengenal ya, misalnya tren yang lebih baru lagi. Ini misalnya saya ambil salah satu artikel ya, tentang 11 big data trends for 2021-2022. Ada 11 tren, tapi sebelumnya kita kenali 3 key big data trends. Jadi tiga kunci dulu gitu. Yang pertama adalah top benefits that drive the use of data analytics. Jadi apa keuntungan yang paling utama dengan menggunakan analitik data gitu. Ya, yang pertama yang di sini disebutkan di sini ya. Ini yang bisa menjadi menjadi penggerak kita atau semacam motivasi kita untuk belajar ya. Di sini ya. Yang pertama ya, kenapa orang perlu perhatian ke big data? Yang pertama adalah faster innovation cycles. Jadi untuk mengembangkan sesuatu yang inovatif itu jadi lebih cepat kalau misalnya menggunakan big data. Kemudian improve business efficiencies, meningkatkan efisiensi bisnis, memperbaiki efisiensi bisnis. Kemudian more effective R&D, research and development yang lebih efektif karena menggunakan big data, dan produk, alasannya adalah untuk produk dan service ini lebih menguntungkan. Kemudian area apa gitu? Areas where companies plan to increase their big data analysis investment. Pada bidang-bidang apa yang trennya investasi big data itu, investasi analitik big data itu semakin meningkat gitu. Yang paling besar tentunya adalah sosial media ya, sosial media. Karena sosial media ini kan memang cepat sekali ya. Yang paling dimonitor oleh pemerintah juga sosial media gitu. Karena memang itu paling real time ya. Meskipun jumlahnya sangat banyak. Kemudian berikutnya perusahaan yang mengurusi masalah dokumen teks, kemudian masalah clickstream media. Clickstream media ini berarti perusahaan online ya. Ya, kemudian yang terkait dengan video, images, baru berikutnya sensor, kemudian data transaksi, log, dan sebagainya. Tapi yang paling besar adalah sosial media, 50%. Nah, kemudian how do companies plan to monetize their data? Ketika sudah dikumpulkan, bagaimana caranya perusahaan itu memonetize, mengambil keuntungan, jadi keuntungan finansial dari data itu. Yang pertama adalah provision of digital platform, menggunakan platform digital. Kemudian provision of analytic results, penyediaan hasil analisis. Sama provisions of data via benchmarking. Yang berikutnya adalah perbandingan atau benchmarking dengan melalui data-data yang ada. Nah, itu tren besarnya. Nah, kemudian ini didetailkan lagi dengan 11 tren untuk tahun 2021-2022. Pertama adalah riding the wave of digital transformations. Inilah yang menjadi kata kunci kita bisa menselancari atau menjalankan agenda digital, transformasi digital. Di Indonesia transformasi digital ini menjadi program prioritas pemerintah ya. Kalau misalnya kita lihat dalam program Jokowi itu salah satu program prioritas untuk RPJMN 2020-2024
2025 itu adalah transformasi digital. Di mana-mana transformasi digital. Maka di sini disebutkan big data itu mengambil peran penting untuk transformasi digital. Kemudian juga yang nomor 2, climate change research, penelitian tentang perubahan iklim. Perubahan iklim ini karena memang datanya besar sekali. Maka biasanya data perubahan iklim itu di perusahaan di negara-negara maju ya, karena memang perlu pemeriksaan komputer yang luar biasa. Nah, tentunya ini juga berarti big data sangat penting. Kemudian real time analytics gains more traction. Nah, ini sekarang ini analitik yang sifatnya real time ini jadi semakin seksi gitu ya. Kemudian big data is heading to stores near you. Semakin orang mudah menyimpan itu big data itu kalau sekarang ya, karena storage juga jadi makin terjangkau. Kemudian ushers businesses to new area of growth. Ini kemudian bisa memberikan arah kepada bisnis-bisnis baru ya. Kemudian novel medical cures tentang pengobatan ya, pengobatan yang sangat baru. Kemudian driverless teknologi ini misalnya autonomous car ya, mobil tanpa sopir dan sebagainya, otomatis. Kemudian penelitian tentang kuantum, penelitian simulate oil fields or quantum realm. Kemudian ini semakin banyak orang menggunakan NLP, Natural Language Processing ya. Kemudian data governance, tata kelola data ini juga semakin, saya baru tadi sebelum makan siang juga bicara tentang masalah ini ya di regulasi tentang big data. Dan yang juga cukup seksi sampai sekarang itu adalah cyber security. Cyber security masih menjadi sesuatu yang menantang sebenarnya gitu. Apalagi nanti dengan adanya big data. Nah, ini rekan-rekan semua, ini adalah salah satu contoh tentang tren big data yang sekarang betul-betul real memang gitu ya. Untuk tahun 2021, 2022 ini masih berkembang luar biasa. Hanya memang tren yang disebutkan di sini ini tren yang sebetulnya global. Gitu ya. Untuk Indonesia seperti apa ya kita perlu cari tahu lagi sendiri. Gitu. Tadi saya nggak sempat nyari untuk kasusnya Indonesia. Ya. Nah, ini kalau kita melihat ilustrasi di sini ya, ilustrasi ukuran otak manusia gitu ya. Ukuran otak manusia menurut teori evolusi ini sebenarnya, tapi kalau kita nggak perlu sepenuhnya mengikuti ya teori evolusi. Cuman di sini poinnya adalah manusia modern ini semakin besar ukuran otaknya gitu ya. Nah, kalau digambarkan pemrosesan yang ada di otak manusia itu, human brain is a graph or network of 100 billion nodes and 700 terahertz. Jumlahnya luar biasa ya pemrosesannya itu ya, di dalam otak itu ya. Ini karunia Allah Subhanahu wa taala yang kita kadang-kadang tidak mensyukurinya dengan cukup gitu ya. Padahal ini suatu pemrosesan luar biasa. Nah, orang manusia itu dikasih otak yang luar biasa gitu kemampuannya, tapi kadang dipakainya buat sesuatu yang nggak perlu kan, itu zolim sebetulnya ya. Kan nanti kan kita harus mempertanggungjawabkan sumber daya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, ini dipakai buat apa. Nah, ini contohnya ya. Otak kita itu kemampuan prosesnya luar biasa. Bahkan sudah, ini menurut sebuah studi ya, ini sudah ada tempat-tempatnya gitu ya. Untuk mengelola misalnya graph database ada di sini, kemudian ada graph visualizations ada di sini, kemudian analitik ada di sini, machine learning ada di sini, kemudian dan seterusnya. Ya, kemudian juga transformations of online marketing, misalnya salah satu contohnya ya, zaman dulu kan katakanlah 20-30 tahun yang lalu kalau orang bicara marketing itu bicara tentang tabel yang kayak seperti di sebelah kiri ini gitu ya. Misalnya perusahaan A, kemudian siapa kontak personnya gitu, misalnya ini first Langen, kemudian dia opportunity-nya berapa, kemungkinan dia akan beli gitu, misalnya 250.000 US dollar gitu. Kemudian yang perusahaan B, kontak personnya misalnya Tom Jones, kemungkinannya dia beli sekitar 100.000 US dollar dan seterusnya. Jadi masih terstruktur dengan baik gitu datanya gitu. Tapi kalau sekarang enggak gitu, sekarang udah zamannya big data,
zaman marketing online itu orang nggak pakai begitu lagi, gitu. pakai yang lebih otomatik ya, analitiknya gitu. Maka kalau dulu transformation, jadi ada transformasi of customer service gitu, pelayanan customer. Ya kalau dulu seperti ini, sekarang sudah jelas gitu, makin jelas data grafiknya trennya seperti apa. Nah, di antara data-data tersebut ya, itu sebagian ada yang tersedia online, tersedia bahkan open source ya. Mungkin nanti dalam pelajaran ini minggu-minggu keberapa akan belajar tentang penggunaan Hadoop ya dalam big data, yang saya dengar cukup mudah gitu ya, misalnya tentang pembagian layers-nya dan seterusnya. Kita nggak perlu masuk sampai detail tentang ini kita lewat saja. Nah, ini tentang tadi grafik analisis ya. Ini tentang visualisasi big data ya. Jadi divisualisasikan gitu ya, divisualisasikan sehingga kita bisa mendapatkan insight ya. Data yang banyak itu divisualisasikan sehingga kita bisa dapat insight. Nah, cara visualisasinya itu macam-macam gitu. Nah, ini salah satu contohnya gitu ya. Ini tentang visualisasi earthquake ya, data earthquake di dunia. Earthquake itu gempa ya, data gempa di dunia misalnya. Selalu ada gitu. Ya. Atau misalnya ada beberapa use case yang lain, misalnya untuk eksplorasi data, kemudian untuk mendapatkan customers view yang lebih lengkap, misalnya 390 degree, jadi dari segala arah, kemudian untuk meningkatkan security, operation analysis, data warehouse dan seterusnya. Ya, banyak contohnya. Ya. Ini tentang lokasi, tentang e-commerce, financial analysis, social media monitoring, kemudian customer analysis lagi untuk telco, kemudian healthcare analysis, data eksplorasi, personalized search ya, itu jelas big data. Personalized search itu jelas big data. Kita kalau setiap kali googling kan setiap orang hasilnya beda-beda, itu hasil big data ya. Kemudian anomaly detection, fraud detection, cyber security, sensor monitoring, banyak kali. Cellular network monitoring ini big data semua nih. Cloud monitoring, kemudian code life cycle management, traffic navigations, image and video semantic understanding, genome medicine, brain network analysis, ini sangat big data nih. Data curation, near earth object analysis, dan banyak sekali ya. Banyak sekali itu. Ini contoh tentang eksplorasi tadi ya, data eksplorasi. Ini contoh tentang 390 degree view gitu. Jadi dari berbagai arah orang ini dianalisis ya. Kemudian ini tentang security ya, tentang misalnya mendeteksi DOS attack gitu ya. Denial of service attack, serangan DOS, denial of service, ini dengan big data. Ini tentang analisis operasional ya, dan seterusnya. Nah, pitfalls of big data itu ada pitfalls-nya. Jadi ada kelemahannya atau jebakannya ya, lebih tepat jebakannya. Jebakannya adalah sekedar collect large amount of data, itu sekedar mengumpulkan data dalam jumlah besar, tapi nggak ngapa-ngapain gitu. Atau yang kedua, do something correct with it gitu. Jadi nggak berhasil membuat sesuatu yang benar gitu ya, hanya dengan itu saja gitu. Bentar. Maka yang diperlukan adalah correlation and causation gitu. Jadi adanya data analisis, data mining, machine learning dan sebagainya itu, ini nanti yang bisa mereveal antar hubungannya di antara data-data itu sehingga bisa memberikan value. Dan ini perlu kita pahami bahwa correlation does not imply causation. Korelasi itu tidak menggambarkan secara langsung hubungan sebab akibat. Gitu. Nah, ini dua hal yang berbeda, ya. Cuman dua-duanya tetap dicari, gitu ya. Correlations ini values track each others, kemudian causation one value directly influence one another. Jadi kalau korelasi ini ada antar hubungannya gitu ya. Jadi sama-sama trennya sama atau tidak, trennya masing-masing misalnya bertentangan atau tidak, itu korelasi.
Jadi antar relasinya seperti apa. Tapi kalau causations itu hubungan sebab akibat. Jadi sesuatu menyebabkan yang lain. Nah ini tentang education. Misalnya education level sama salary gitu. Antara education level dengan salary, dengan income, dengan gaji pertama. Nah, ini bisa jadi didekati dengan correlation, bisa jadi didekati dengan causation. Tapi mungkin yang lebih mudahnya correlation sih ya. Kalau causation-nya lebih rumit nanti itu apa namanya menganalisisnya itu. Gitu. Nah ini contoh gitu. Ya contoh semacam apa namanya komedi saja ya. I wish they didn't turn on that seatbelt sign so much. Every time they do, it gets bumpy. Ini komentar anak kecil itu gitu. Anak kecil yang naik pesawat dia bilang, saya berdoa mudah-mudahan nggak muncul lagi itu indikator apa namanya seatbelt gitu. Emang kenapa kok gitu? Soalnya setiap muncul indikator seatbelt pasti pesawatnya goyang-goyang. Nah ini dia nggak berhasil menemukan gitu ya apa namanya causation-nya gitu, sebab akibatnya gitu. Atau yang sebelah kanan ini Tobacco Industry Research Center. Excellent health statistic. Smokers are less likely to die of age-related illnesses gitu. Jadi tentang penyebab kematian ya kepada orang yang merokok dan sebagainya. Nah itu mungkin beberapa yang bisa saya sampaikan ya di dalam sesi yang pertama ini. Sebenarnya ada beberapa homework yang terpikirkan ya. Tapi saya belum janjian sama Pak Aryo tentang submitnya gimana. Jadi sementara dilewatkan dulu aja untuk pekan ini gitu. Nah untuk pembacaan lebih lanjut ya atau referensi lebih lanjut ini saya share beberapa website yang cukup menarik ya. Misalnya ini ya predictiveanalyticstoday.com. Ini satu misalnya yang menjelaskan tentang best practice dan sebagainya. Kemudian NTNU ini tentang e-learning tentang big data di Norway ya. Kemudian DigitalOcean, ini server yang sangat terkenal ya. Introduction to Big Data, Concept and Terminology, ini juga cukup menarik ya. Introduction to Big Data, Concept and Terminology. Atau beberapa bacaan ini bisa di-update lah gitu. Saya tadi ketika mencoba Google Search juga cukup banyak yang baru ya bisa tentunya di-update masing-masing. Baik, demikian yang bisa saya share untuk hari ini, agak cepat ya. Tapi mudah-mudahan bisa memberikan idea atau semacam gambaran umum yang namanya big data itu seperti apa. Bahwa big data itu sekarang memang masih hot dan masih sangat relevan dan kita sangat penting untuk memiliki apa namanya skill big data. Terutama kalian masih ada waktu untuk mengupgrade skill big datanya ya. Baik pemahaman tentang Hadoop, kemudian pemahaman tentang NLP dan sebagainya. Mudah-mudahan kesempatan untuk selama belajar di kuliah, bangku kuliah ini dimanfaatkan dengan baik gitu. Karena memang ini teknologi sekarang dan mungkin akan bermanfaat dalam beberapa tahun ke depan itu. Jadi jangan sampai ketidakpahaman kita terhadap skill yang ada di sini yang memang jelas diperlukan ini nanti menjadi nilai minus gitu. Nah, pastikan kalau misalnya ini skill ini dipunyai, apalagi sekarang itu kita bisa di era internet seperti sekarang ini sumber pembelajaran itu bisa didapat dari mana-mana gitu ya. Bahkan bukan sekadar belajar saja tapi juga sudah sampai langsung project dan seterusnya gitu. Nah, ini manfaatkan gitu. Jadi jangan puas dengan dengan konten-konten yang diberikan di bangku kuliah ya. Apalagi sekarang hanya WFH terus gitu ya. Tapi usahakan upscaling terus gitu ya. Mencari terus upgrading masing-masing sehingga pengayaan yang ada di luar itu bisa lebih membuat kita punya nilai tambah nanti, nilai lebih dalam memahami bahan-bahan kuliah yang ada maupun dalam persiapan untuk nanti masuk setelah lulus ya, apakah berkarir ataupun membuka usaha sendiri gitu.
Nah ini usahakan masa-masa kuliah ini dimanfaatkan dengan baik. Demikian mungkin yang bisa saya share. Kalau ada pertanyaan silahkan terkait dengan konten yang tadi. Nanti kalau bisa saya jawab. Kalau enggak nanti dititipkan kepada dosen yang mengajar pekan-pekan berikutnya. Silakan. Pak, saya mau nanya. Ya silakan. Jadi, saya masih agak bingung di konsep big data. Maksudnya kalau sistem yang terintegrasi itu masuk ke big data apa? Jadi poinnya bukan di terintegrasinya sebetulnya. Poinnya bukan di terintegrasinya, tapi di karakteristik datanya gitu. Kalau tadi kan karakteristik datanya kan ada 3B itu yang paling basic ya. Jadi data yang dari segi volume sangat banyak, kemudian dari segi velocity sangat cepat, dan dari segi satu lagi apa tadi? Volume, velocity, sama variety. Variety-nya beragam. Gitu. Itulah yang kemudian mengklasifikasikan bahwa itu berarti sudah masuk big data, jadi perlu pemrosesan yang tidak biasa gitu, pemrosesan yang menggunakan teknik big data. Gitu. Nah, apakah dia terintegrasi atau tidak itu bab lain sebetulnya gitu. Bisa diintegrasikan, bisa juga tidak gitu. Cuman kemampuan menganalisa big data, menganalisa data yang memenuhi ketiga syarat itu perlu memang teknik-teknik yang ada di teknik big data. Gitu. Poinnya di situ. Oh, berarti jadi big data itu hanya sistem buat ini datanya aja. Iya, jadi mengolah data yang banyak itu, mengolah data yang banyak, cepat dan besar dan beraneka ragam itu menjadi sesuatu yang bermanfaat, yang punya nilai gitu. Makanya jadi punya insight, value dan seterusnya gitu. Nah itulah big data. Gitu. Makasih Pak. Ya. Lagi? Pak, saya mau nanya. Ya silakan. Yang tadi disampaikan itu kan poin kalau nggak salah ada visualisasi, terus ada dari big data itu sebagai apa ya, kayak pengambilan keputusan juga gitu Pak. Maksudnya ketika data itu pakai, kita bisa ambil keputusan. Itu tadi ada visualisasi dan berapa lagi? Visualisasi ya. Ya itu apa namanya, dari sisi mana itu yang bakal atau yang bakal membuat kita dalam mengambil keputusan itu muncul visualisasi. Kenapa? Jadi kan intinya gini ya, intinya adalah bagaimana supaya kita dapat insight gitu ya, dapat ide gitu. Nah cara visualisasi itu membuat kita jadi lebih mudah memahami gitu. Oh trennya seperti ini gitu. Bisa dipahami ya. Gitu. Oke Pak, baik. Jadi ketika belum divisualisasi kadang-kadang susah bacanya nih, kan masih data mentah gitu kan, masih angka-angka semuanya gitu kan. Tapi ketika divisualisasi apakah dalam bentuk warna, misalnya kalau panas warnanya merah, kalau dingin warnanya biru gitu kan. Atau kalau tekanannya tinggi warnanya merah, kalau tekanannya rendah warnanya biru dan sebagainya. Ketika itu divisualisasi begitu jadi lebih mudah. Oh ternyata kayak gitu. Kayak gitulah kurang lebih gitu. Kayak X-ray dan sebagainya itu kan sama dengan itu. Gitu. Nah sama dengan data juga sama. Data ini ketika dia tadinya numerik banyak, itu kalau bisa divisualisasikan itu lebih mudah memahaminya gitu. Saya pernah melihat misalnya visualisasi hubungan orang dengan siapa, si fulan dengan si fulan, atau dia jaringan sosialnya seperti apa. Itu ketika kita lihatnya dengan visualisasi, itu sangat mudah sekali melihatnya itu. Oh ternyata seperti ini dia hubungannya dengan apa namanya, jaring sosialnya seperti ini gitu. Itu ketika dilihat dalam visualisasi sangat mudah sekali. Tapi kalau enggak kan masih dalam bentuk tabel ya. Bentuk tabel itu kan susah kan Mbak bacanya kan. Gitu. Nah itulah pentingnya visualisasi data itu. Itu suatu tema riset yang menarik sebetulnya. Dan apa namanya toolsnya juga cukup banyak ya di yang open source juga banyak. Terima kasih Pak. Ya. Lagi?
Ada lagi? Cukup ya kali ya? Ada pertanyaan nggak? Ini belum sampai jam 3, cuman saya pikir kontennya sudah cukup lah ya. Mudah-mudahan bisa memberikan ide ya tentang big data itu apa. Oke ya, cukup ya, insya Allah ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.